Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sebelum keberangkatan mereka, Ling Xiao telah memberikan 10 pemburu iblis yang ditunjuk untuk memasuki surga ilusi informasi rinci tentang kemungkinan pertemuan mereka di masa depan di dalam. Secara umum, surga ilusi akan lebih damai dan mereka hanya akan bertemu dengan binatang ajaib yang menjaga tungku spiritual yang mereka temukan. Namun, beberapa keadaan khusus juga dapat muncul. Misalnya, jika konsentrasi niat membunuh terlalu kuat di surga ilusi, kemungkinan besar hal itu dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan sekitar. Surga ilusi akan menghasilkan sekitar 20 tungku spiritual setiap saat. Namun sebelum tungku spiritual ini benar-benar diserap, tungku tersebut akan tetap menjadi objek yang tidak memiliki pemilik. Artinya, bahkan jika seseorang untuk sementara waktu menyerap tungku spiritual, jika dia meninggal, tungku spiritual tersebut akan mendapatkan kembali kebebasannya. Ling Xiao telah menceritakan kepada mereka tentang sebuah kisah yang pernah terjadi sekali, sekitar 300 tahun yang lalu, ketika surga ilusi telah terbuka. Pada saat itu, perbedaan pendapat meningkat di antara orang-orang dari aliansi kuil, dan hal itu mengakibatkan pertempuran sengit. Saat itu, perubahan telah terjadi di surga ilusi, dan perubahan itu dimulai pada hari kedua, berakhir dengan hanya 2 orang yang kembali hidup. Lebih jauh lagi, Ling Xiao telah memberitahu mereka dengan tulus bahwa metode terbaik untuk mendapatkan tungku spiritual di surga ilusi adalah dengan mendapatkan persetujuan dari binatang ajaib yang bertindak sebagai penjaganya. Metode yang dapat diandalkan ini juga akan memungkinkan manusia di dalam untuk menghindari kemarahan surga ilusi. Namun, kali ini tidak berakhir damai. Pembantaian iblis pasti akan membuat marah surga ilusi. Mungkin tungku spiritual yang telah mereka peroleh tidak sedikit, namun jika perubahan muncul pada hari kedua, hanya mereka yang memiliki permata ilusi seperti Long Hao Chen atau Chai Er yang dapat pergi sebelum periode 3 hari berakhir. Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya, termasuk Zhang Fangfang, dan berbicara dengan mereka tentang kemungkinan perubahan yang Ling Xiao ceritakan kepada mereka. Karena situasinya seperti ini, saya memperkirakan surga ilusi kemungkinan besar akan menunjukkan beberapa perubahan. Jika ini terjadi, kita juga akan menghadapi krisis yang luar biasa. Karena kita telah memperoleh 4 tungku spiritual, jika kita meninggalkan tempat ini sekarang, itu bisa dianggap sebagai perjalanan yang bermanfaat. Namun jika kita tetap tinggal, kemungkinan besar kita tidak akan bisa pergi meskipun kita ingin melakukannya nanti. Kami harus menunggu akhir periode 3 hari untuk berangkat. Haruskah kita pergi atau tetap tinggal? Putuskan semuanya. Tentu saja kita harus tetap di sini. Ini adalah peluang yang hanya muncul sekali dalam 1 abad, siapa yang tidak mau mengambil risiko untuk mendapatkan lebih banyak tungku spiritual, Lin Xin berkata tanpa ragu-ragu. Semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 segera mengambil keputusan yang sama, mereka ingin tinggal. Pada akhirnya, semua orang akhirnya melihat ke arah Zhang Fangfang, yang menyatakan sambil tersenyum, karena kalian semua telah memutuskan untuk tinggal, saya sangat mungkin bisa mendapatkan tungku spiritual. Jadi saya secara alami bersedia mempertaruhkan nyawa saya dengan kalian, meski aku merasa bertahan adalah pilihan yang berbahaya. Kualitas terbaik Zhang Fangfang adalah ketulusannya. Long Hao Chen dapat merasakan bahwa dia adalah orang yang lugas dan berbicara dari lubuk hatinya yang terdalam, sehingga dia telah mengakuinya sejak lama. Benar sekali, memilih untuk tetap tinggal tidak diragukan lagi cukup berbahaya. Tapi Long Hao Chen juga cenderung membuat pilihan ini, dan karena alasan sederhana, mereka punya jalan keluar. Itu bukanlah permata ilusi, tapi menara keabadian. Selama Long Hao Chen diberi cukup waktu, dia akan mampu membawa rekan-rekannya secara diam-diam ke dalam menara keabadian agar mereka dapat bertahan hidup jika terjadi bahaya yang berlebihan. Pada akhir waktu mereka di surga ilusi, dia hanya perlu kembali bersama Chai Er untuk pergi ke pintu keluar. Oleh karena itu, apapun bahaya yang mereka hadapi, mereka pasti punya jalan keluar. Sedikit merenung, Long Hao Chen mengeluarkan permata ilusi miliknya, menyerahkannya kepada Zhang Fangfang. Saudara Zhang, setidaknya kita bisa dianggap teman baik.
Anda berada di atas kami semua dalam standar, tetapi tidak memperhitungkan permusuhan kami sebelumnya dan bahkan membantu saya beberapa kali. Ambil ini adalah permata ilusi. Jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda tolak, tidak peduli di wilayah bagian mana surga ilusi berada, Anda dapat dipindahkan kembali dengan mengandalkan permata ilusi ini, untuk menjauh dari bahaya. Zhang Fangfang menunjukkan keterkejutannya. Sesuatu seperti ini ada, kamu memberikannya padaku, tapi bukankah itu berguna juga untukmu? Long Hao Chen tersenyum dengan tenang. Meskipun saudara Zhang tidak mengatakannya dengan lantang, saya tahu bahwa Anda memiliki keraguan dalam hati mengapa tim saya ada di sini bersama saya. Namun, ini adalah rahasia tim saya, dan saya tidak dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Tapi yang bisa kuberitahukan padamu adalah karena aku berhasil membawanya ke sini, aku bisa membawanya keluar juga. Tenang saja, permata ilusi ini adalah sesuatu yang harus Anda ambil. Ini dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda pada saat yang paling genting. Zhang Fangfang bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak tegas, baiklah, kalau begitu saya tidak akan terlalu rendah hati. Kemudian, dia mengambil permata ilusi dengan sigap. Perlahan-lahan, perasaan surga ilusi digantikan oleh perasaan akan kenyataan, dan energi kehidupan menjadi lebih kuat dari itu. Namun, suasana muram dan sunyi muncul. Ketika tanda-tanda pertama cahaya pagi mulai terlihat, Long Hao Chen melompat kaget. Sebelum mulai beristirahat, mereka telah merencanakan agar semua orang bergiliran berjaga, dan yang saat ini berjaga adalah Lin Xin. Namun, dia saat ini sedang menatap ke atas, seolah-olah sedang melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Keterkejutan mereka disebabkan oleh perubahan di langit. Di sana, mereka melihat awan tebal berwarna-warni mengapung, dikelilingi oleh energi lembut yang berfluktuasi. Awan ajaib yang mempesona ini sangat mengharukan, dan dari intinya, kilau berwarna perlahan turun. Bahkan pancaran sinar matahari menjadi lebih lembut karena awan ajaib itu, dan semua energi kehidupan di dalam surga ilusi sepertinya berputar mengelilinginya. Apakah itu tungku spiritual? Zhang Fangfang berteriak keheranan. Tanpa disadari, semua tampak terfokus pada Long Hao Chen. Orang yang paling berpengetahuan dalam kelompok mengenai tungku spiritual adalah dia. Namun, yang mereka lihat hanyalah senyuman pahit dari Long Hao Chen. Saya juga tidak tahu tentang tungku spiritual ini. Dari semua yang ayah saya ceritakan tentang tungku rohani, tidak ada yang seperti ini. Jika ini benar-benar tungku spiritual, hanya ada satu penjelasan, ini mungkin sesuatu yang belum pernah muncul di benua ini sebelumnya. Sebuah tungku spiritual yang benar-benar baru. Kejutan tercermin di semua wajah. Faktanya, mereka semua adalah pemburu iblis, dan dikenang sebagai aturan yang tidak terikat di menara misi pemburu iblis. Prestasi menemukan tungku spiritual jenis baru yang belum pernah muncul sebelumnya akan dihargai dengan 100.000 poin kontribusi. Sejak pertama kali dikeluarkan hingga saat ini, misi ini baru diselesaikan sebanyak 5 kali, dan ini merupakan misi yang sudah ada sejak awal, berlangsung dari generasi ke generasi. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kekuatan tungku spiritual yang benar-benar baru dan tidak dikenal, tetapi karena tungku tersebut muncul di surga ilusi, dan terlebih lagi tungku spiritual itu sendiri, bagaimana mungkin tungku spiritual warna-warni ini bisa menjadi lemah? Apa yang masih kita tunggu? Ayo keluar, kata Chen Ying'er dengan semangat. Tidak, tunggu, Long Hao Chen menghentikan orang lain yang mulai gelisah, tidakkah menurutmu ini sangat aneh? Han Yu berkata dengan nada serius. Kelihatannya memang sangat aneh. Kemarin, Kapten memberitahu kami bahwa beberapa perubahan sangat mungkin terjadi di surga ilusi, dan hari ini, pemandangan mistis seperti itu muncul di hadapan kami. Mungkin ini benar-benar tungku spiritual, tapi mungkin juga merupakan jebakan besar yang memikat kita. Zhang Fangfang mengangguk, saya setuju. Bagaimana kita bisa tertarik untuk berkelahi tanpa adanya bujukan yang cukup, bahkan jika surga ilusi tidak memasang jebakan apapun. Tungku spiritual warna-warni ini bergerak sangat lambat di langit. Dengan lokasinya terlihat jelas, kita tidak hanya akan bertemu sekutu kita di sana, tetapi juga beberapa iblis pastinya. Hao Chen, apa pendapatmu tentang itu? Long Hao Chen melihat kecemerlangan warna-warni yang bergerak perlahan turun dari langit. Setelah merenung sejenak, dia menyatakan, pergi ke sana tidak dapat dihindari, meskipun itu hanya untuk menyelamatkan rekan-rekan kita yang datang ke sini bersama kita. Namun, saya perlu memperingatkan semua orang sekali lagi, jika kalian bertemu dengan binatang ajaib yang kuat, tidak ada yang diizinkan untuk menyerangnya. Sekalipun mereka berinisiatif menyerang kita, kita harus tetap bertahan. Ini adalah arahan penting yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Jika tidak,
kemungkinan besar semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia. Mendengar nada serius Long Hao Chen, yang lain mengangguk, menyatakan persetujuan mereka. Setelah merenung sebentar, Long Hao Chen menyuruh Zhang Fangfang dan Han Yu tetap bersama, menangani pertahanan di belakang, sementara formasi lainnya tidak berubah. Di bawah kepemimpinannya, semua orang langsung menuju ke arah warna-warni yang turun ke tanah. Setelah maju kurang dari 100 meter, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Adakah yang menemukan jejak bercak kabut berwarna itu? Tampaknya mereka telah menghilang. Semua orang melihat sekeliling dan memang benar, bintik-bintik kabut aneh yang bersinar dalam berbagai warna telah menghilang, lingkungan sekitar hanya tampak seperti hutan biasa yang luas yang kaya dan tidak lebih. Long Hao Chen menyatakan dengan suara yang dalam, sepertinya kita tidak salah, perubahan benar-benar terjadi di surga ilusi. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya. Long Hao Chen mengangkat tangannya, menyerahkan disiplin cerah kepada Han Yu di belakangnya, saat dia mengeluarkan perisai suci agung untuk dirinya sendiri. Kita masih harus maju, jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, tidak ada yang diizinkan menyerang binatang ajaib itu. Chai Er mengikuti di belakang Long Hao Chen selama ini, mengamati kepemimpinannya yang percaya diri dengan tatapan lembut, seperti yang diharapkan, kecerdasan dan persepsinya tidak lebih rendah dari Long Hao Chen, namun, dia hanya rela bertindak sebagai pendukungnya. Dia tidak akan ikut campur dalam keputusannya kecuali Long Hao Chen melakukan kesalahan mendasar dalam memimpinnya. Kepercayaan dibangun selama pengalaman sulit seperti ini. Ini adalah contoh sempurna dari sesuatu yang tampak dekat, padahal sebenarnya sangat jauh. Sebenarnya, mereka melakukan perjalanan selama 1 jam penuh untuk mengejar awan warna-warni ini, namun masih tidak dapat membedakan jejak potongan cahaya yang jatuh ke dalam hutan. Namun, perubahan di sekitarnya sangat terlihat. Mereka dengan jelas merasakan bahwa suasananya berangsur-angsur menjadi lebih serius, dan pada saat yang sama, suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di depan mereka, dan tiba-tiba, sosok besar bergegas menuju Long Hao Chen. Sosok ini melompat dari pohon di atas, dan muncul begitu tiba-tiba bahkan dengan indera superiornya. Long Hao Chen tidak menyadari kehadirannya sebelumnya. Jangan bergerak, semuanya, melangkah maju. Long Hao Chen mengeluarkan perisai suci agung. Dengan suara keras, tubuh Long Hao Chen terdorong mundur, dan kedua kakinya meninggalkan bekas yang dalam di tanah, namun, siluet hitam besar itu juga memantul kembali dan mendarat di dekatnya. Cahaya intens yang dilepaskan dari teknik Bright Vengeance bersinar terang pada sosok Long Hao Chen, tanpa niat untuk menyerang, memulihkan Blue Rain, Hibiscus of Light dari tangannya yang lain. Jangan khawatir, temanku. Long Hao Chen melakukan yang terbaik untuk membiarkan suaranya terdengar selembut mungkin, saat dia melihat sosok setinggi 3 meter itu. Ini sebenarnya adalah binatang ajaib pertama yang mereka temui sebelumnya, gorila raksasa. Gorila itu jelas terlihat penuh dengan niat buruk, tapi menatap Long Hao Chen, dia mengeluarkan raungan yang menenangkan. Peri elemen cahaya Yating terbang ke arahnya, membisikkan sesuatu di telinga gorila. Long Hao Chen tidak mengerti bahasa binatang itu, tapi Yating mengerti kata-katanya. Karena itu, dia segera memberitahunya, Yating, beritahu teman ini bahwa kami tidak punya niat jahat. Kami hanya merasakan perubahan di surga ilusi, dan percaya bahwa rekan kami mungkin berada dalam bahaya, jadi kami datang ke sini untuk membantu. Yating dengan cepat menerjemahkan kata-kata Long Hao Chen kepada gorila, yang perlahan berjalan di depan Long Hao Chen, melakukan gerakan jempol seperti terakhir kali. Long Hao Chen tidak ragu-ragu untuk mendorong tangannya ke jarinya, menunjukkan ekspresi jujur. Long Hao Chen benar-benar tidak memiliki niat jahat, dan sebagai putra cahaya yang baik hati, dia murni dipenuhi dengan pikiran bersih, sampai-sampai mungkin tidak ada seorang pun di antara semua manusia yang bisa menandinginya dalam hal itu. Beberapa saat kemudian, pandangan kebencian dan kemarahan di mata gorila menghilang secara bertahap, saat dia mengangguk ke arah Long Hao Chen sebelum kembali ke kedalaman hutan. Yating segera mengirimkan pesan ke Long Hao Chen untuk mengikutinya. Di bawah pimpinan Long Hao Chen, semua orang dengan cepat mengikuti gorila, menuju hutan lebat. Setelah berjalan kurang dari 100 meter, mereka melihat beberapa binatang ajaib tangguh dengan penampilan tampak berang, yang segera menunjukkan reaksi agresif saat melihat kelompok orang luar Long Hao Chen. Ada kemungkinan mereka memiliki gorila yang memimpin. Dengan nada rendahnya, semua permusuhan terhadap Long Hao Chen lenyap. Melihat binatang ajaib di sekitarnya, Long Hao Chen menyadari dengan heran bahwa binatang ajaib ini berada di peringkat ke-7 atau ke-8 dalam kekuatan, tidak ada eksistensi yang sangat kuat di antara mereka,
Namun kekuatan mereka terletak pada kuantitasnya, karena jumlahnya hampir 20. Selain itu, binatang ajaib ini bergerak ke arah yang sama dengan mereka, menuju awan berkilau warna-warni. Melihat Long Hao Chen, Zhang Fangfang tidak bisa menahan rasa hormat. Pengalaman yang mereka miliki sebelum membenarkan pilihan Long Hao Chen, apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa Long Hao Chen sebenarnya telah menjalin hubungan damai dengan binatang ajaib yang sangat ganas itu, dan jelas mendapatkan pengakuan mereka. Tidak peduli apa, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya seseorang mendapatkan pengakuan sebenarnya atas binatang ajaib dari surga ilusi seperti yang dilakukan Long Hao Chen. Namun proses bagaimana dia mencapai hal ini sebenarnya cukup sederhana. Pertama, dia membuat pilihan yang tepat untuk memperlakukan binatang ajaib serta lingkungan di surga ilusi dengan hormat, tidak pernah melakukan tindakan merusak apapun. Dengan cara ini, dia setidaknya tidak menimbulkan niat buruk dari binatang ajaib. Adapun poin kedua mengapa dia mendapatkan pengakuannya, itu hanya karena fisik yang dimiliki Long Hao Chen sebagai putra cahaya. Apa yang diakui oleh surga ilusi bukan sekadar status sebagai putra cahaya yang dimiliki oleh Long Hao Chen, namun status sebagai keturunan alam yang sangat jarang terlihat, dan memungkinkan pemiliknya mencapai tingkat keselarasan tertinggi dengan alam. Tidak diragukan lagi, keberadaan keturunan alam bahkan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan putra cahaya, tapi bukan berarti ia belum pernah muncul sebelumnya. Keturunan alam sebelumnya yang muncul adalah pendiri surga ilusi, Dewi Alam. Karena itu, dia pantas disebut putri alam. Mengikuti pemilik fisik seperti keturunan alam, peringkat berikutnya adalah dua yang paling terkait dengan energi kehidupan, air dan cahaya. Itu bahkan melebihi kepentingan elemen kayu dan tanah. Sebagai putra cahaya, Long Hao Chen secara alami menunjukkan kepedulian terhadap surga ilusi, dan ujian yang diberikan kepadanya oleh gorila adalah ujian yang diberikan oleh surga ilusi itu sendiri kepadanya. Setelah melewatinya dengan mengandalkan sifat tulusnya, dia mendapatkan pengakuan dari surga ilusi dan seluruh penghuninya. Karena mereka berhasil berbaur dengan penghuni surga ilusi, ini menyiratkan bahwa kelompok Long Hao Chen yang agak lemah mendapat dukungan dari surga ilusi. Setelah seharian melakukan kontak, ia menemukan bahwa meskipun surga ilusi membatasi kekuatan pengunjungnya, ia juga membatasi kekuatan penghuninya dengan cara yang sama. Kalau tidak, mengingat energi spiritual kehidupan yang sangat besar di surga ilusi, bagaimana mungkin tidak ada binatang ajaib yang mencapai langkah ke-9 atau ke-10? Meskipun binatang ajaib ini jumlahnya tidak sedikit, bisakah mereka benar-benar melawan kelompok sekuat kelompok Ahbao? Long Hao Chen secara pribadi telah merasakan kekuatan hebat Ahbao, dan dengan jelas memahami bahwa dia hanya berhasil melukai Ahbao karena unsur kejutan. Namun dalam pertarungan terbuka 1 lawan 1, Long Hao Chen sebenarnya tidak akan memiliki peluang melawan Ahbao. Dapat dikatakan bahwa karena rahasia mereka sendiri, kekuatan Ahbao sebenarnya tidak dibatasi secara ketat oleh aturan surga ilusi. Dengan tambahan pasukan Long Hao Chen, mungkin mereka bisa melawan mereka sebagai sebuah kelompok. Tetapi jika iblis bertekad untuk menyerang barisan binatang ajaib untuk mendapatkan tungku spiritual warna-warni, itu akan menjadi tugas yang sulit untuk mempertahankan diri. Di bawah pimpinan gorila, mereka secara bertahap menembus ke dalam hutan yang lebih lebat, dan kurang dari setengah jam setelah mereka masuk, fluktuasi energi spiritual yang kuat telah mempengaruhi indera Long Hao Chen. Pertarungan telah dimulai, dan rasanya sangat intens. Namun, bagian yang paling penting adalah dia tidak merasakan keberadaan lain kecuali kegelapan dan energi spiritual kehidupan. Long Hao Chen dengan jelas memahami apa yang tersirat di sini. Kemungkinan besar itu berarti bahwa dari kelompok aliansi, hanya Cai Er, Zhang Fangfang dan dia sendiri yang masih hidup. Energi kegelapan tidak salah lagi adalah milik iblis, dan tidak peduli elemen apapun yang dimiliki binatang ajaib di surga ilusi, mereka semua memiliki energi kehidupan yang sangat besar. Dengan dukungan dari surga ilusi, penilaian Long Hao Chen tidak mungkin salah. Setelah melewati hutan semak yang luas, medan perang muncul di depan mereka. Itu terletak di sebuah bukit kecil, dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib. Hal yang paling mengejutkan adalah binatang ajaib ini sama sekali tidak panik, melainkan tampak sangat terorganisir. Mereka bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun atau suara kemarahan yang berlebihan. Di sisi lain secara alami adalah kelompok iblis. Ahbao muncul sekali lagi di garis pandang Long Hao Chen, lukanya sudah sembuh, bahkan iblis yang terluka parah oleh pasukan pemburu iblis kelas 21, telah pulih juga. Setelah hitungan sederhana, jumlah iblis yang hadir adalah 9. Artinya, kecuali iblis,
yang telah menggunakan api biru dan dibunuh oleh kelompok Long Hao Chen, iblis tidak menderita kerugian apapun bahkan setelah hari persidangan yang lalu, dan mereka semua telah mengasimilasi tungku spiritual. Jadi, semua orang mati tanpa kecuali. Di belakangnya, Zhang Fangfang memperlihatkan senyuman pahit. Faktanya, kali ini, ada banyak kapten dari pasukan pemburu iblis tingkat komandan di antara kelompok aliansi. Kematian 7 dari mereka akan menjadi pukulan telak bagi pasukan pemburu iblis. Situasi saat ini sudah sangat jelas, tujuan kelompok Ahbao adalah mencapai bukit setinggi 100 meter, dan binatang ajaib dengan berani menghalangi jalan mereka ke depan. Pertarungannya sangat sengit, dan meskipun binatang ajaib tidak bisa dibandingkan dengan iblis dalam kekuatan individu, koordinasi mereka sangat baik, mereka terorganisir dengan rapi dan mengepung iblis dari semua sisi. Kerjasama mereka adalah faktor penentu dalam menghalangi jalan iblis. Gorila itu mengeluarkan raungan marah, melihat kembali kelompok Long Hao Chen sebelum bergegas ke bukit. Long Hao Chen dan rekan-rekannya mengikuti dengan tergesa-gesa, karena gorila membuka jalan, mengaum pelan, binatang ajaib yang melawan iblis tidak menghalangi jalan mereka. Saat mereka muncul, kelompok Long Hao Chen secara alami menarik perhatian Ahbao. Melihat mereka, dia langsung menuju gunung, tekad memenuhi mata Ahbao, mengubah lengannya menjadi sepasang cakar naga, dia mencabik-cabik binatang ajaib, memimpin 8 lainnya untuk menyerang dengan kecepatan tinggi. Tepat pada saat itu, suara terdengar jelas di bukit-bukit ini, dan serangan dari binatang ajaib langsung menjadi jauh lebih ganas. Dengan kekuatan yang bersatu mereka dengan paksa mengusir iblis-iblis itu kembali ke tempat asalnya. Di puncak bukit, seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun muncul. Dia mempunyai penampilan seperti batu giok yang lucu. Kulitnya terlihat cerah, dan ciri yang paling mencolok adalah wajahnya yang lucu dan dengan sedikit gerakan tangannya, dia mengarahkan jari lembutnya ke bawah. Saat dia berbicara, suaranya terdengar sangat lemah. Dia memimpin binatang ajaib. Long Hao Chen memandang wanita muda ini dengan kaget, mengikuti gorila ke puncak gunung. Bau energi kehidupan bahkan lebih kuat di sini, dan datang dengan perasaan gembira, namun wajah wanita muda cantik itu dipenuhi amarah, dan mata hijau tua besarnya dipenuhi tekad yang besar.